Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Septia, NIM 222111092, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 5, kelas C. Oke, tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas Sosiologi Hukum yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Julijanto, SAG, MAG. Dalam video ini, saya akan membahas tentang materi-materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Pertemuan pertama, kita membahas materi tentang pengertian sosiologi hukum. Kemudian materi kedua, kita membahas hukum dan kenyataan masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga membahas tentang yuridis empiris dan yuridis normatif. Kemudian yang keempat, kita membahas mazhab pemikiran hukum positivisme. Kemudian yang kelima, kita membahas mazhab pemikiran sosiologikal jurisprudence. Yang keenam, kita membahas mazhab pemikiran hukum living law and utilitarianisme. Yang ketujuh, pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Yang kedelapan, pemikiran Max Weber dan H.L.T. Hart. Kemudian yang kesembilan, kita membahas tentang efektivitas hukum. Kemudian yang ke-10, kita membahas tentang law and social control. Kemudian pertemuan 11, kita membahas tentang socio-legal studies. Yang 12, kita membahas tentang progressive law. Kemudian yang 13, kita membahas tentang legal pluralisme. Yang ke-14, kita membahas tentang pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Selanjutnya, saya akan membahas materi-materi yang telah saya sebutkan di atas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Fokus utama dari sosiologi hukum adalah untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi perkembangan hukum. Hukum dapat dilihat sebagai fenomena sosial yang tidak hanya mengatur tingkah laku individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan kenyataan masyarakat saling berinteraksi dalam hubungan yang dinamis. Kenyataan sosial mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum, sementara hukum berperan dalam mengatur dan membentuk tingkah laku sosial. Studi tentang hukum tidak hanya terbatas pada teks hukum, tetapi juga mencakup analisis terhadap praktik hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris menekankan pada studi hukum berdasarkan fakta dan realitas sosial. Pendekatan ini mengandalkan data empiris untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Sebaliknya, pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis norma dan prinsip hukum yang ideal, serta bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mazhab pemikiran hukum positivisme. Dalam konteks sosiologi hukum, positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang menekankan bahwa hukum harus dipisah dari moralitas, etika, dan norma sosial. Hukum dilihat sebagai aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan diterapkan secara objektif dan sistematis. Mazhab ini menitikberatkan pada pentingnya hukum tertulis yang jelas dan dapat diukur, serta kepatuhan terhadap hukum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral di luar hukum itu sendiri. Karakteristik utama positif hukum yaitu sumber hukum resmi. Hukum berasal dari peraturan yang dibuat oleh lembaga yang sah, seperti legislatif atau eksekutif. Kemudian, kepastian hukum. Aturan hukum harus jelas tertulis dan diterapkan secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian, pemisahan hukum dan moral. Hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai moral. Hukum dianggap sah jika dibuat oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari apakah hukum tersebut adil atau tidak secara moral. Kemudian penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan secara objektif berdasarkan teks hukum, bukan berdasarkan interpretasi moral atau etika.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mazhab pemikiran hukum Sociological Jurisprudence. Sociological Jurisprudence adalah aliran pemikiran yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Aliran ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dalam membentukkan dan penerapan hukum. Menurut pemikiran ini, hukum harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Contoh dari mazhab pemikiran Sociological Jurisprudence dapat dilihat dalam pendekatan yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mazhab pemikiran hukum Living Law and Utilitarianism. Living Law adalah konsep yang menekankan bahwa hukum dan hidup adalah hukum yang dijalankan oleh masyarakat sehari-hari, bukan hanya hukum yang tertulis di buku-buku hukum. Utilitarianisme di sisi lain adalah filsafat yang menilai hukum berdasarkan kemampuannya untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi jumlah orang yang terbesar. Pembahasan selanjutnya yaitu pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emile Durkheim berpendapat bahwa hukum adalah cerminan dari solidaritas sosial dan mekanisme untuk mempertahankan keteraturan sosial. Sedangkan Ibnu Khaldun, seorang filsuf muslim, melihat hukum sebagai bagian integral dari kekuatan sosial dan politik yang memengaruhi perubahan dan perkembangan peradaban. Pembahasan selanjutnya yaitu pemikiran hukum Max Weber dan H.L.T. Hart. Max Weber mengemukakan teori bahwa hukum merupakan instrumen kekuasaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai ekonomi dan politik. Sedangkan H.L.T. Hart di sisi lain berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem primer, yaitu mengatur tindakan, dan aturan sekunder, yaitu mengatur pembuatan, perubahan, dan penegakan aturan primer. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Studi tentang efektivitas hukum melibatkan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum, termasuk kesadaran hukum, dukungan sosial, dan kapasitas institusi hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia meliputi aturan hukum, yaitu kualitas dan kejelasan peraturan undangan sangat mempengaruhi keefektivitasan. Undang-undang yang tidak memadai atau saling melanggar dapat menghambat penegakan hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang law and social control. Hukum berfungsi sebagai mekanisme pengadilan sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah perilaku yang merugikan masyarakat. Hukum mencerminkan norma-norma sosial yang diinternalisasi oleh individu sebagai pedoman dalam bertindak. Contoh dari hukum dan kontrol sosial yaitu tentang hukum pidana. Undang-undang yang melarang pencurian dan penipuan berfungsi sebagai kontrol sosial dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran sehingga mengurangi tindakan kriminal dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Sociological Studies. Sociological Studies adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan metode sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya dan dampaknya. Contohnya yaitu struktur sosial penelitian KDRT, yaitu mengkaji tentang efektivitas undang-undang perlindungan perempuan dan bagaimana masyarakat merespon kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang progressive law. Progressive law adalah gerakan yang berusaha untuk menginformasikan sistem hukum agar lebih adil dan responsif terhadap perubahan sosial. Gerakan ini mendorong pendekatan hukum yang lebih inklusif dan memperhatikan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Contoh dari hukum progresif dapat dilihat pada penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang legal pluralism.
Legal pluralisme adalah konsep yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Ini mencakup hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan sistem hukum informal lainnya. Contohnya, di Indonesia terkadang terjadi konflik antara hukum adat dan hukum positif. Misalnya, jika suatu desa memiliki tradisi hukum adat yang mengajarkan pernikahan antar suku, maka konflik dapat timbul ketika seseorang dari suku lain ingin menikah dengan orang dari desa tersebut. Hukum adat mungkin tidak mengizinkan pernikahan tersebut, tapi hukum positif mungkin tidak memberlakukan batasan suku dalam pernikahan. Kontroversi ini mencerminkan pluralisme hukum karena adanya variasi hukum yang berlaku dalam masyarakat yang sama. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir ini yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam adalah kajian yang mengusung hukum Islam dengan fenomena sosial, fokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya, melainkan merupakan hasil interaksi manusia dalam masyarakat. Sosiologi hukum Islam juga menganalisis bagaimana perubahan sosial mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta perilaku masyarakat dalam menetapkan hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam, sosiologi berfungsi untuk memahami dinamika antara hukum dan kehidupan sosial umat Islam. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk yang melihat video ini. Unzur ma qala wa la tangdur man qala. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.